kelas Moto3, selisih waktu sangat tipis. Sepersekian detik bisa menjadi pembeda antara baris depan dan baris tengah. Veda memulai sesi dengan pendekatan yang matang. Ia tidak terburu-buru mencatatkan waktu tercepat di awal. Sebaliknya, ia membangun ritme, membaca pergerakan rival, dan mencari momen yang tepat untuk melakukan push. Strategi itu terbukti efektif. Pada momen krusial, Veda mencatatkan waktu 1 menit 40,87 detik. Catatan tersebut menempatkannya di posisi kelima pada akhir sesi kualifikasi. Pembalap Honda tim Asia yang menjalani debut Moto3 itu akan start dari posisi kelima setelah melakukan manuver ke arah David Muñoz yang harus puas start dari posisi keenam. Hasil yang luar biasa untuk pembalap yang baru pertama kali merasakan tekanan Q2 di level dunia. Pujian pun langsung mengalir, bahkan dari komentator resmi jalannya kualifikasi. Dengan nada penuh kekaguman, ia menyebut performa Veda sebagai sesuatu yang fantastis. Performa fantastis dari pembalap debutan muda asal Indonesia. Pekerjaan bagus dari Veda Ega Pratama yang mampu tembus top 5 Indonesia. Anda punya superstar baru, ucap komentator MotoGP. Sorotan utama di sirkuit Buriram, Thailand benar-benar tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia itu menuntaskan sesi kualifikasi Moto3 dengan hasil yang luar biasa dalam debutnya di ajang kejuaraan dunia balap motor. Di seri pembuka musim ini, Veda bukan sekadar tampil sebagai rookie, ia langsung menunjukkan kelasnya. Sejak sesi latihan bebas, performa Veda sudah mencuri perhatian. Ia tampil konsisten menembus posisi 10 besar dan terlihat semakin nyaman menaklukkan karakter lintasan Buriram yang menuntut akselerasi kuat serta keberanian di area pengereman keras. Status debutan sama sekali tidak terlihat dari gaya bawaknya. Ia tampil tenang, terukur, dan penuh percaya diri. Berkat hasil impresif pada sesi praktis sebelumnya, Veda sukses mengamankan tiket langsung ke Q2 bersama 14 pembalap terbaik lainnya. Ini saja sudah menjadi pencapaian besar bagi seorang rookie. Namun Veda belum berhenti sampai di sana. Memasuki sesi Q2, atmosfer persaingan meningkat drastis. Seluruh pembalap langsung memaksimalkan setiap putaran untuk mendapatkan posisi start terbaik. Di kelas Moto3, selisih waktu sangat tipis. Sepersekian detik bisa menjadi pembeda antara baris depan dan baris tengah. Veda memulai sesi dengan pendekatan yang matang. Ia tidak terburu-buru mencatatkan waktu tercepat di awal. Sebaliknya, ia membangun ritme, membaca pergerakan rival, dan mencari momen yang tepat untuk melakukan push. Strategi itu terbukti efektif. Pada momen krusial, Veda mencatatkan waktu 1 menit 40,87 detik. Catatan tersebut menempatkannya di posisi kelima pada akhir sesi kualifikasi. Pembalap Honda tim Asia yang menjalani debut Moto3 itu akan start dari posisi kelima setelah melakukan manuver ke arah David Muñoz yang harus puas start dari posisi keenam. Hasil yang luar biasa untuk pembalap yang baru pertama kali merasakan tekanan Q2 di level dunia. Pujian pun langsung mengalir, bahkan dari komentator resmi jalannya kualifikasi. Dengan nada penuh kekaguman, ia menyebut performa Veda sebagai sesuatu yang fantastis. Performa fantastis dari pembalap debutan muda asal Indonesia. Pekerjaan bagus dari Veda Ega Pratama yang mampu tembus top 5 Indonesia. Anda punya superstar baru, ucap komentator MotoGP. Ucapan itu bukan sekadar pujian biasa. Di panggung sebesar Moto3, pengakuan seperti itu menunjukkan bahwa Veda benar-benar telah mencuri perhatian dunia. Sementara itu, pole position diraih pembalap Spanyol David Almansa yang mencatatkan waktu 1 menit 40,088 detik. Lap time tersebut bukan hanya cukup untuk mengamankan posisi pertama, tetapi juga mencatatkan rekor lap baru motor Moto3 di sirkuit Buriram. Posisi kedua ditempati Alvaro Carpe, disusul Adrian Fernandez di urutan ketiga. Namun di balik dominasi pembalap Spanyol di barisan depan, keberadaan Veda di posisi kelima menjadi cerita tersendiri. Ia akan memulai balapan dari baris kedua, posisi yang sangat strategis dalam balapan Moto3 yang dikenal dengan pertarungan rapat sejak tikungan pertama. Start dari posisi kelima memberi peluang besar bagi Veda untuk langsung terlibat dalam perebutan posisi terdepan. Dengan kecepatan yang telah ia tunjukkan sejak latihan bebas hingga kualifikasi, peluang untuk bersaing di grup depan terbuka lebar. Lebih dari sekadar angka di papan waktu, hasil ini menjadi pernyataan kuat bahwa Indonesia memiliki talenta yang mampu bersaing di level tertinggi balap motor dunia. Debut yang diwarnai konsistensi top 10, langsung lolos Q2, dan finish kualifikasi di posisi kelima adalah kombinasi yang jarang terjadi bagi seorang rookie.
Kini semua mata akan tertuju pada balapan utama. Apakah Veda mampu melanjutkan performa impresifnya dan mungkin menciptakan kejutan lebih besar? Asli sih bikin merinding. Debut langsung start P5. Itu bukan main-main. Banyak rider butuh waktu 1 musim buat adaptasi. Veda baru turun udah bikin komentator histeris. Itu artinya performanya emang kelihatan beda banget di mata dunia. Bangga banget Indonesia punya talenta kayak gini. Gua nonton kualifikasinya dan bener-bener kelihatan dia pede banget. Cara dia ambil racing line bersih, timing buat push juga pas. Rookie tapi mentalnya kayak pembalap senior. Start kelima di Buriram itu modal gede banget buat race. Yang gua salut bukan cuma hasilnya, tapi prosesnya. Dari latihan udah konsisten top terus. Q2 langsung tembus 5 besar. Itu bukan hoki, itu hasil kerja keras dan adaptasi cepat. Semoga pas race bisa tetap tenang dan bawa pulang hasil manis. Komentator sampai histeris itu udah nunjukin betapa spesialnya performa Veda. Dunia akhirnya sadar kalau Indonesia punya calon bintang. Start P5 itu artinya dia punya peluang fight di grup depan dari awal. Ini debut yang benar-benar berkelas. Gokil sih, rookie tapi nggak kelihatan grogi sama sekali. Malah kelihatan menikmati tekanan Q2. Lap time-nya rapi banget dan konsisten. Kalau terus begini, bukan nggak mungkin musim ini dia bisa bikin kejutan besar? Bangga banget lihat bendera Indonesia makin sering disebut di Moto3. Veda bukan cuma cepat tapi juga cerdas baca situasi. Start P5 di seri pembuka itu statement keras buat semua rival. Ini baru awal, semoga makin ganas di race. Serius, ini bikin optimis banget buat masa depan balap kita. Dulu kita cuma berharap ada rider yang bisa tembus Q2. Sekarang debut langsung top 5. Itu levelnya udah beda. Tetap rendah hati, tetap fokus, dan terus bikin dunia tercengang. Ini sih bukan cuma bagus, tapi luar biasa banget buat ukuran debut. Start kelima di seri pembuka itu tekanan pasti geder, tapi malah tampil lepas. Gua suka cara dia nggak over push, tapi tetap maksimal di lap krusial. Mentalnya kelihatan siap buat level dunia. Merinding lihat progresnya, dari latihan udah stabil masuk Q2. Gak gugup, terus kunci P5 itu paket lengkap sih. Banyak rookie biasanya main aman kak, tapi Veda berani dan tetap terkontrol. Semoga race nanti bisa langsung tempel grup depan. Yang bikin gua kagum tuh konsistensinya. Bukan cuma satu sesi doang yang bagus, tapi dari awal weekend udah nunjukin speed. Itu tanda kalau dia ngerti setup motor dan cepat adaptasi sama karakter track. Masa depan cerah banget ini. Komentator sampai heboh itu valid banget. Karena jarang banget rookie bisa langsung tembus 5 besar kualifikasi. Apalagi di Moto3 yang jaraknya super rapat. Artinya, Veda punya kecepatan murni dan mental kuat. Indonesia patut bangga. Start kelima itu posisi strategis banget. Tinggal startnya harus bersih dan jangan terjebak chaos tikungan pertama. Kalau bisa jaga ritme, peluang podium bukan mimpi kosong. Debut kayak gini bikin optimis banget. Gua suka cara dia berkembang tiap sesi. Kelihatan banget belajar cepat dan gak takut lawan rider-rider Eropa yang udah berpengalaman. Itu mental petarung. Semoga tim juga kasih support penuh biar performanya makin stabil. Ini momen penting buat balap Indonesia. Veda bukan cuma wakilin diri sendiri, tapi harapan satu negara. Debut langsung P5 bikin standar baru buat rider kita. Tetap fokus, jaga konsistensi, dan terus bikin sejarah baru.